Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah membuka link saya. Kali ini kita akan membahas tentang soal latihan untuk pelajaran seni budaya, khususnya untuk seni rupa pada pertemuan yang kedua. Nah, soal-soal ini biasanya muncul pada soal untuk kelas 10. Oke, kita lihat satu persatu seperti apa soal yang akan kita bahas ini. Soal yang pertama adalah garis atau pola luar yang merupakan pembatas gambar atau objek secara global disebut A. Kontur, B. Kontras, C. Komplement, D. Komposisi, E. Tekstur. Untuk jawabannya yang paling tepat adalah kontur. Kontur merupakan garis atau pola luar yang merupakan pembatas gambar atau objek sehingga objek tersebut akan menyatu seperti itu. Jadi untuk lebih menyatukan objek itu kita membutuhkan sebuah garis yang menebalkan objek tersebut sehingga terpisah dengan objek yang lain seperti itu. Kalau untuk kontras, ini kontrasnya pengertiannya adalah perbedaannya mencolok. Kalau komplementer ini adalah semacam jenis warna. Komposisi itu adalah pengaturan objek, sedangkan untuk tekstur itu adalah nilai rabaan. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Sebuah sistem yang menggerakkan gambar-gambar dengan berbagai efek yang dipakai agar gambar tersebut terlihat hidup dan bergerak. Biasanya alat yang dipakai adalah media foto atau film yang sebelumnya biasanya merupakan hasil dari teknik menggambar secara manual atau dengan tangan disebut A. Cetak sablon, B. Desain komunikasi visual, C. Video, D. Kartun, E. Animasi. Jawaban yang paling tepat adalah animasi. Jika di sini ada kata-kata menggerakkan gambar atau membuat gambar menjadi terlihat hidup dan bergerak, itu adalah pengertian dari animasi. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Suatu cabang seni yang berupaya untuk memecahkan kebutuhan akan ruang yang nyaman dan indah dalam sebuah hunian disebut A. Desain interior, B. Desain lukis, C. Desain grafis, D. Desain murni, E. Desain hias. Jawaban yang paling tepat adalah desain interior. Nah, di sini kita bisa menemukan kata kunci di mana di situ terdapat kata memecahkan kebutuhan akan ruang yang nyaman. Jika itu merupakan sebuah tata ruang itu menata antara dinding, lantai, dan plafon. Nah, itu termasuk dalam desain interior, seperti itu. Nah, jika berada di luar ruang, misal taman di luar ruang, seperti itu namanya desain eksterior. Oke, kita lanjutkan lagi ke pertanyaan yang berikutnya. Suatu kegiatan yang berupaya untuk memecahkan akan kebutuhan hunian masyarakat yang indah dan nyaman disebut A. Desain interior, B. Desain lukis, C. Desain grafis, D. Desain murni, E. Desain arsitektur. Untuk jawaban yang paling tepat adalah desain arsitektur. Nah, kita di sini bisa melihat ada kata-kata memecahkan akan kebutuhan hunian masyarakat. Hunian masyarakat di sini bisa kita artikan menjadi sebuah tempat tinggal. Tempat tinggal atau tempat yang dipakai oleh seseorang atau manusia. Nah, kebutuhan akan hunian tersebut kita definisikan menjadi sebuah desain arsitektur seperti itu. Berikutnya, ilmu yang mengembangkan bentuk bahasa komunikasi visual berupa pengolahan pesan-pesan untuk tujuan sosial atau komersial dari individu atau kelompok yang ditujukan kepada individu atau kelompok yang lain disebut A. Cetak sablon, B. Desain komunikasi visual, C. Video, D. Kartun, E. Animasi. Jawaban yang paling tepat adalah desain komunikasi visual. Jadi desain komunikasi visual itu adalah sebuah bahasa komunikasi yang
berupa bahasa-bahasa visual, bisa berupa bahasa-bahasa gambar, seperti itu, untuk mengolah pesan-pesan yang tujuannya adalah untuk mengkomunikasikan sesuatu terhadap orang lain. Bisa berupa individu dan bisa berupa kelompok, seperti itu. Nah, tujuannya bisa berarti untuk tujuan sosial, atau untuk tujuan komersil, atau untuk mengajak ajakan-ajakan tertentu supaya masyarakat atau publik itu mengetahui pesan yang ingin disampaikan oleh seseorang dengan bahasa yang mudah dipahami, yaitu dengan bahasa visual, seperti itu. Oke, kita lanjutkan lagi untuk soal yang berikutnya. Nah, apa yang dimaksud dengan seni rupa kontemporer? A. Seni rupa yang bersifat kekinian. B. Seni rupa yang bersifat abstrak. C. Seni rupa yang bersifat tradisional. D. Seni rupa yang bersifat murni. E. Seni rupa yang bersifat modern abstrak. Untuk makna kontemporer yang paling tepat adalah seni rupa yang bersifat kekinian. Nah, kata kekinian di sini tidak sama dengan modern, tidak sama dengan abstrak, apalagi tidak sama dengan kata tradisional. Kekinian di sini yang dimaksud adalah ngetren saat ini atau sedang diminati oleh orang saat ini. Nah, artinya yang dimaksud dengan kata kekinian adalah sesuatu yang sebenarnya sedang banyak dipakai, banyak diminati oleh orang-orang saat ini. Nah, ketika dinikmati oleh orang saat ini, bisa saja di kemudian hari, beberapa tahun lagi, itu mungkin tidak diminati. Berarti karya tersebut sudah tidak dikatakan sebagai karya seni kontemporer lagi. Jadi yang namanya kontemporer itu hanya berlaku untuk saat ini atau hanya ngetren pada saat ini saja. Nah, sesuatu yang dulu tidak kontemporer atau dulu tidak diminati, jika sekarang diminati, itu berarti karya tersebut akan berubah menjadi karya yang kontemporer. Contohnya misal batik ya, karya lukis batik itu yang dulu mungkin tidak diminati karena terkesan tidak modern, tidak trendy. Nah, ketika sekarang diminati oleh orang lain, orang banyak seperti itu, maka batik sekarang menjadi karya yang kontemporer atau karya yang ngetren, seperti itu. Nah, berbeda dengan misal motif abstrak. Abstrak misal di sini adalah aliran ya. Ketika aliran abstrak ini dulu diminati dan sekarang sudah tidak diminati, atau sebaliknya sekarang diminati atau besok tidak diminati, ya berarti itu sudah tidak kontemporer lagi, seperti itu. Tradisional juga bisa seperti itu. Misal dulu tidak diminati, sekarang diminati, berarti bisa menjadi karya yang kontemporer, seperti itu. Jadi yang namanya kontemporer itu tidak sebuah karya yang kita tunjuk modern atau tradisional seperti itu, tetapi adalah sebuah karya yang sedang ngetren saat ini. Oke, kita lanjutkan lagi. Di bawah ini adalah bahan yang dianjurkan sebagai sarana untuk mencuci kain batik supaya kualitas dan warna kain yang dibatik tidak rusak. Bahan tersebut dinamakan A. Abu soda, B. HCl, C. nitrit, D. lerak, E. deterjen. Jawaban yang paling tepat adalah lerak. Lerak adalah sebuah zat yang dipakai, yang paling tepat dipakai untuk mencuci kain batik supaya kualitas batik tidak rusak. Jika dicuci dengan deterjen, misal seperti itu mungkin kualitas warnanya bisa cepat pudar, berbeda dengan menggunakan lerak. Jadi lerak itu menjaga agar kualitas pewarnaan dalam batik itu akan lebih terjaga, lebih awet, seperti itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Seni rupa dua dimensi yang dikerjakan dengan teknik cetak, baik yang bersifat konvensional maupun melalui penggunaan teknologi canggih disebut A. Seni pahat, B. Seni lukis, C. Seni grafis, D. Seni murni, E. Seni hias. Di sini ada kata-kata teknik cetak, meskipun baik yang bersifat konvensional maupun dengan teknologi canggih. Konvensional itu misal dengan cetak menggunakan
menggunakan cetakan kayu dan sebagainya, atau yang teknologi canggih misal menggunakan teknologi printing. Nah, yang namanya teknik cetak itu bisa kita katakan sebagai seni grafis. Jadi grafis itu artinya cetak, seperti itu. Seni mencetak itu namanya seni grafis, baik cetakannya itu menggunakan cetakan yang konvensional maupun cetakan yang modern. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Gambar benda atau ruang yang dapat menimbulkan kesan 3 dimensi disebut gambar A. Abstrak, B. Ortogonal, C. Perspektif, D. Kesan, E. Proyeksi. Gambar atau ruang yang dapat menimbulkan kesan 3 dimensi, ada kata-kata kunci 3 dimensi di sini, berarti jawaban yang paling tepat adalah perspektif. Gambar perspektif itu untuk menunjukkan kesan 3 dimensi. Kalau abstrak itu sebuah aliran seni yang tidak memperlihatkan bentuk apapun di dunia ini. Kalau ortogonal itu jenis proyeksi, kesan itu ya kesan ya. Untuk proyeksi itu adalah gambar potongan, seperti itu. Oke, soal yang berikutnya adalah alat batik yang digunakan untuk melukiskan malam yang sudah panas dan dilelehkan di atas kain disebut A. Tatah, B. Kuas, C. Cukil, D. Canting, E. Scrap. Jawaban yang paling tepat adalah canting. Seperti yang sudah kita pelajari dalam macam-macam alat dan bahan seni, tatah itu merupakan alat yang dipakai untuk membentuk kayu supaya sesuai dengan desain senimannya, dengan cara dikurangi bagian-bagian kayu sehingga membentuk ukiran-ukiran. Sedangkan kuas adalah semacam alat yang untuk melukis, biasanya di kertas atau di kanvas. Cukil itu bisa semacam tata untuk mengurangi bagian-bagian kayu sehingga bentuknya sesuai dengan yang diinginkan juga. Atau scrap itu merupakan alat yang biasanya dipakai untuk melukis yang biasanya bertekstur, seperti itu. Oke, mungkin ini video yang kedua. Mungkin bisa kita simak tadi satu persatu soal-soalnya. Semoga apa yang saya sampaikan ini tadi bisa bermanfaat dan menambah wawasan. Nah, nanti jika ada pertanyaan bisa dituliskan di bagian komentar supaya nanti kita bisa ada penjelasan lebih banyak lagi jika ada pertanyaan atau ada sesuatu yang mungkin masih belum bisa dipahami dalam materi yang saya jelaskan ini. Oke, mungkin dari saya untuk pertemuan ini saya cukupkan terlebih dahulu. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bisa bermanfaat.